Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pangkat dan akar. Teman-teman bisa siapkan peralatannya ya, pensil atau peralatan tulis lah pokoknya ya, pensil, buku atau pulpen. Lalu teman-teman bisa catat dari video penjelasan kali ini. Jangan lupa dicatat ya. Kita simak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah bentuk akar, pangkat, dan logaritma. Nah, yang pertama kita akan belajar terlebih dahulu tentang bentuk akar ya. Jadi, terlebih dahulu kita belajar tentang bentuk pangkat. Tulis dulu ya, bentuk pangkat. Bentuk pangkat dan jadi bentuk pangkat ini memiliki sifat-sifat. Jadi bentuk pangkat ini memiliki sifat-sifat. Nah, sifat-sifat ini yang pertama adalah jika bilangan bulat yang positif. Jadi di sini jika bilangan bulat positif. Nah, contohnya ya, misalnya di sini Ibu punya A pangkat M dikali dengan A pangkat M, maka sama dengan A ditambah M dan N. Jadi rumusnya seperti ini ya, teman-teman. Dan yang selanjutnya ya, misalnya di sini Ibu punya A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka sama saja itu pangkatnya dikurangi ya, jadi A sama dengan pangkat M min N, atau seperti itu ya kalau dibagi itu dikurangi. Selanjutnya yang ketiga di sini misalnya ya, A pangkat M dikali N. Maka jika seperti ini pangkatnya dikalikan ya teman-teman, A pangkat M kali N. Nah, yang keempat ya, misalnya di sini adalah A kali B terus dikalikan pangkat N. Nah, maka nanti pangkatnya dimasukkan ya, A pangkat N kali B pangkat N. Jadi rumusnya seperti itu ya teman-teman. Itu jika dikali. Nah, sekarang begitu juga yang kelima, misalnya dibagi ya, A dibagi B dipangkatkan N, maka N-nya masuk. A sama dengan A pangkat N, B pangkat N dibagi B pangkat N, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah bilangan bulat. Jadi itu adalah sifat-sifat dari bilangan bulat positif. Dan selanjutnya adalah sifat-sifat daripada bilangan tersebut: nol, negatif, dan pecahan ya. Pecahan. Nah, terus bagaimana sih kalau misalnya bilangannya 0, negatif, dan pecahan? Nah, begini ya teman-teman. Misalnya di sini ya teman-teman, A pangkat 0 sama dengan 1. Maka A tidak boleh sama dengan 0. Jadi bilangan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya misalnya pangkat negatif ya. Misalnya di sini A pangkat negatif N. A pangkat negatif N. Jadi sama dengan 1 per A N. Nah, N-nya ini jadinya positif. Bahwa dibagi dan N menjadi positif ya. Nah, dan misalnya Ibu punya A pangkat 1 per N. Maka akar A terus pangkatnya N, gitu ya teman-teman. Jadi di sini akar pangkat N dari A. Atau bisa juga ditulis seperti ini ya. Jika pangkat A M per N sama dengan KN akar A dari M. Itu beberapa rumusnya ya teman-teman. Nanti kita akan latihan tugas dari rumus tersebut ya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Misalnya Ibu di sini punya A pangkat 2 dikalikan dengan B pangkat 2
terus dipangkatkan lagi luarnya min 1, lalu kita bagi akar A kali B pangkat 3 sama dengan berapa. Nah, ini di sini memenuhi beberapa sifat-sifat tadi ya teman-teman. Jadi kita cari dulu ya. Seperti ini teman-teman. Nah, kita sederhanakan dulu. Nah, jadi di sini A pangkat 2 kali, misalnya ini B kali B pangkat 2 min 1, maka dikalikan dulu ya. 2 kali min 1 jadinya min 2, maka B pangkat min 2. Nah, lalu dibagi, kemudian ini akar A. Nah, akar A ini merupakan A pangkat setengah. Ingat gak yang tadi? Kita masukkan lagi B pangkat 3. Nah, kemudian di sini kita bisa kurangkan ya, karena A sama-sama ini A pangkat 2 A pangkat min 1, maka sama saja A pangkat min 2 dikurangi min setengahnya, min setengah ya. Juga yang di bawahnya ya, B min 2 berarti dikurangi B min 2 dan min 3 pangkatnya. Seperti itu ya teman-teman. Maka sama dengan 2 kurang setengah berapa ya, sama dengan 3/2. Jadi A pangkat 3/2. Begitu juga misalnya yang B min 2 min 3 berarti B sama dengan B min 5. Maka A min 3/2 kali B min 5 sama dengan. Nah, bila mana akan dijadikan positif, maka seperti ini jadinya ya. A pangkat 3/2 menjadi B pangkat 5. Dibagi maksudnya ya. Atau bisa juga kita sederhanakan menjadi akar A pangkat 3 dibagi B pangkat 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, agak sulit dikit ini ya. Di sini 9 jika A 9, maksudnya 9A negatif 3 kali dengan B pangkat negatif 5 dibagi atau per 3B pangkat 2 lalu dikali A pangkat 6. Lalu kita pangkatkan semuanya. Di sini pangkat min 2. Maka sama dengan berapa? Yo, ya kita coba hitung ya. Jadi kita harus mengalihkan pangkat yang ada di luar ini ke dalam bilangan tersebut ya. Jadi 9 pangkat negatif 2, lalu kita tulis A negatif 3 kali dengan negatif 2 sama dengan 6 ya. Negatif, karena negatif maka positif ya, A. Nah, begitu juga sebaliknya yang B-nya. Kita pangkatkan min 5 negatif 2 jadi 10. Itu juga di bawahnya kita pangkatkan sama-sama ya. Nih. Selanjutnya 9 ini bisa kita pecah ya teman-teman, maka jadinya 3 pangkat 2 dikalikan dengan min 2 pangkat min 2. Setelah itu tetap yaitu dikali A pangkat 6 dikali B pangkat 10, jadi tetap ya. Lalu kita bagi di sini ya, 3 pangkat negatif 2 B min 4 dan A min 12 itu jadi tetap semuanya sama dengan. Nah, sama dengan itu bisa kita kalikan ya, 3 kali 2 kali negatif sama dengan min 4 ya. Jadi pangkatnya dikalikan, ini ditulis kembali 3 min 2 B min 4 A min 12 ditulis kembali. Itu disederhanakan saja ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat ternyata bilangan pokoknya sama, maka bisa kita sederhanakan kembali. Jadi ini 3 karena ini per, maka pangkatnya dikurangnya 3 min 4 dikurangi pangkatnya min 2 gitu. Hati-hati dengan tanda negatif ya. Selanjutnya A6 maka dikurangi negatif 12. Selanjutnya yang B itu 10 dikurangi dengan negatif 12. Nah, maka akan bisa dihitung ya teman-teman. Salah, maksudnya ibu negatif 4, keliru tadi ya. Lalu kita hitung ya, maka di sini 3 pangkat negatif 2. Kita hitung lagi yang A, maka di sini A menjadi positif 18. Begitu juga B-nya, itu kita hitung, maka B-nya menjadi 14. Lalu kita bisa sederhanakan ya, 3 pangkat min 2 ini kan kita bisa pangkatkan, maka menjadi A pangkat 18 dikali B pangkat 14 dibagi 3 pangkat 2. Jadi seperti ini ya teman-teman penyederhanaannya. Jadi semuanya di situ pangkatnya positif. Jadi itu adalah pembahasan tentang pangkat. Baik, tadi itu tentang bentuk pangkat. Sekarang kita masuk pada ranah bentuk akar. Jadi kedua ini tentang bentuk akar.
Seperti bentuk pangkat, bentuk akar juga ini memiliki sifat-sifat ya teman-teman. Jadi sifatnya diantaranya sifat pertama di sini dari bentuk akar. Jika kita punya akar maksudnya akar pangkat n dari a pangkat m, maka sama dengan bersama dengan kemarin ya, maka jadi di sini adalah a pangkat m per n. Yang kemarin ya. Kemudian yang kedua, misalnya di sini jika ibu punya akar pangkat n dari a kali b sama dengan, jadi kita bisa pecah ya di sini. Jadi akar n dari akar a itu sama dengan dikali b akar n daripada akar B sama dengan itu. Jadi kita pecah sini ya teman-teman, dipecah satu-satu. Selanjutnya tadi itu perkalian, maka di sini pembagian ya. Jika ibu punya akar n dari a per b, maka sama dengan akar pangkat n dari a dibagi dengan akar pangkat n dari b. Jadi begitu ya teman-teman. Selanjutnya misalnya di sini ya teman-teman, jika ibu punya akar pangkat m lalu diakarkan akar pangkat n dari a, maka sama dengan, jadi akarnya nanti kita kalikan ya, maka m kali n 2. Jadi akar m kali n dari akar a, maksudnya gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya dari sifat operasinya ya. Jadi misalnya di sini p lalu kita akar pangkat n dari a, kita jumlah dari q akar pangkat n dari a, maka sama dengan, nah nanti kita jumlahkan dulu di sini, pi plus q sama dengan dikali dengan akar n dari a, gitu ya teman-teman. Penyederhanaannya seperti itu. Begitu halnya misalnya dalam pengurangan ya, tadi itu penjumlahan. Misal di sini p akar n dari a dikurangi q akar n dari a, maka sama dengan di sini pi min q kali akar n dari a. Jadi seperti itu ya teman-teman penyederhanaannya. Nah kita selanjutnya akan buat contoh soal ya. Contoh soal. Jadi contoh soal ya, contoh soal yang pertama. Misalnya di sini akar 18 ditambah 2 akar 72 dikurangi dengan akar 32 dikurangi akar 50. Nah, bentuk sederhananya gimana nih? Jadi sama dengan kita bisa menggunakan rumus dari nomor 2 ini ya, teman-teman. Jadi kita pecah dulu di sini. Misalnya akar 18 sama dengan berapa? Berarti akar 9 dikali 2. Gitu ya, teman-teman. Kita pecah juga di sini 2 akar 72. Nah, akar 72 ini berapa? Berarti 72 sama saja 36 kali 2. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya akar 32 itu sama saja dengan 16 kali 2. Begitu halnya dengan akar 50, sama saja 25 dikali 2. Nah, jadi itu penyederhanaannya ya teman-teman. Maka akan mudah kita cari di sini. Akar 9 itu berapa? Ini sama saja sifatnya. Akar 9 itu kan 3 ya teman-teman. Maka bisa tulis ini 3 dikali akar 2 ditambah ya, kita tambah 2. Nah, 3 akar dari 36 ini berapa teman-teman?
Nah, akar 36 6, berarti kali 6 akar 2. Begitu juga min. 16 itu berapa teman-teman? Akar 16 4, maka 4 akar 2 kali akar 2 terus dikurangi 25 merupakan 5 ya. 5 berarti akar 2. Jadi seperti ini. Nah, kan lebih mudah dijumlahkan. Lalu kita jumlahkan saja teman-teman ya. Sama saya 3 akar 2 ditambah 12 akar 2 min 4 akar 2 dikurangi 5 kali akar 2. Maka sama dengan kita jumlahkan saja ya teman-teman. Ini bisa pakai sifat yang terakhir itu ya, yang penjumlahan ini. Maka kita bisa sederhanakan saja teman-teman di sini. Maka 3 ditambah 12 dikurangi 4 terus min 5 terus ya dikali dengan akar 2. Maka sama dengan 3 tambah 2 berapa? Dikurangi 4 dikurang 5, jadi sama dengan adalah 6. Maka 6 akar 2 hasilnya ini teman-teman. Begitu ya. Selanjutnya adalah contoh soal kedua ya teman-teman. Di contoh soal 2. 2. Misalnya di sini 3 dibagi dengan akar 3 dikurangi akar 5 sama dengan ya. Nah, ini penyebutnya masih belum sama ya, maka kita bisa kalikan dengan penyederhanaan dengan menggunakan bentuk yang sama dikali 1. Nah, dikali 1 ini supaya tidak mengubahnya maka seperti ini ya. Dikalinya akar 3 ditambah dengan akar 5 dibagi akar 3 ditambah dengan akar 5 gitu ya teman-teman. Nah, kenapa kok dikalikan ya? Jadi dikalikan ini agar penyebutnya di sini bisa hilang ya teman-teman. Maka bisa kita cari hitungannya itu hilang ya. Jadinya 3 ini jadi akar 3 ditambah dengan akar 5 dibagi sama dengan ininya jadi hilang. Maka 3 kan jadi hilang, akarnya itu akan hilang, maka jadi 3 min 5. Nah, lalu kita sederhanakan lagi, bisa kita tulis menjadi 3 dikali akar 3 plus 5 dibagi dengan min 2. Jadi bisa lagi kita sederhanakan menjadi 3 min 3/2 dikali dengan akar 3 plus akar 5. Jadi seperti itu ya teman-teman dari perhitungan akar. Jadi cukup itu saja tentang pembahasan akar dan juga pangkat kali ini ya. Selanjutnya nanti minggu depan akan kita bahas tentang logaritma. Oke, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.